Rapat bulanan pengurus FKTSLP Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Wisma Kala. Berikutnya adalah laporan pelaksana tugas harian FKTSLP Ibu Dr. Anda Haja Fatimah Kala. Ya, jadi ada beberapa kegiatan telah kita laksanakan. Ya, pertama kita telah diundang untuk ikut di dalam program kegiatan bantuan anak tidak sekolah yang dilaksanakan secara simbolis di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan. Dan pada saat itu FKTSLP juga telah menyerahkan beberapa paket, ya. Dan mungkin ada beberapa paket yang belum diserahkan, nanti menyusul diserahkan ke daerah-daerah yang telah diberikan oleh forum fasilitasi dalam hal ini Bapeda Provinsi Selatan. Ini ada beberapa paket belum diserahkan. Kedua, ada juga bantuan daripada untuk kegiatan UKM persutraan di Wajo dan Sopeng. Bantuan pengembangan sutri Kabupaten Wajo dan Sopeng yang dibantu oleh BPD. Ya, kemudian juga kita rapat sektor sudah dilaksanakan 2 kali oleh sektor BUMN, dalam hal ini di Pelindo, ya, dan sektor PMA swasta nasional dan daerah di Wisma Kala. Dan alhamdulillah banyak masukan daripada peserta-peserta yang kita undang, dan semua insya Allah akan ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program-program FKTSLP nantinya. Dan beberapa masukan mungkin kita sudah beberapa catat juga, yang saya dengar ada kegiatan yang mungkin program yang mungkin sinergi dengan Pemprov, dan mungkin ada usulan untuk dibuatkan program tersendiri yang dikembangkan oleh FKTSLP yang bersifat mungkin lebih long term, ya, jadi lebih sustainability untuk pengembangan masyarakat, beberapa mungkin tentang ekonomi, pendidikan dan sebagainya, pengembangan itu nanti mungkin kita bisa bicarakan kembali program-program apa selain daripada program ini. Dan bagaimana, dan kita khususnya untuk sektor 4 kita juga sudah punya grup supaya bisa kita komunikasikan mungkin kegiatan-kegiatan ke depannya. Baiklah, pada kesempatan ini mewakili teman-teman Dewan Pakar ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kembali pada Pak Ketua Umum setelah melaksanakan ibadah haji selama sebulan lebih. Dan alhamdulillah meskipun beliau di sana, tapi kegiatan tetap jalan di bawah kendali Bu Hajah, dan saya lihat cukup antusias kali ini. Dan kami juga tim pakar ini, meskipun di tengah kesibukan kami masing-masing, tapi tetap saja berkomitmen Pak Ketum untuk terus berkontribusi untuk forum komunikasi TSLP ini, untuk demi kemajuan pembangunan Sulawesi Selatan. Saya kira ini sebagai misi utama kita. Dan alhamdulillah selama ibadah ini, meskipun juga dalam kondisi COVID yang belum tuntas betul ini, tapi program alhamdulillah tetap berjalan. Dan kami juga senang berkontribusi karena semakin kelihatan ini manfaatnya Pak Ketum, Pak Sekda, keberadaan forum ini
kami semakin puas karena sinergi kita dengan Bapelitbangda ini cukup bagus. Jadi program-program provinsi itu terkoneksi dengan baik dengan forum ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang kita banggakan semua, Dewan Pengarah Bapak Dr. Hidayat. Pak, terima kasih Pak. Beliau sebenarnya ini Bu Fatimah lagi bertempur di DPR. Saya tahu kondisi sekarang ini kalau agak genit-genit DPR pasti harus Pak Sekda dilempet-lempetkan. Tapi ada satu saudara kita ketua tim fasilitasi tidak sempat, tapi dia kirim kabitnya Direktur ini. Ya, berbagai cara saya sampaikan, tapi dia bilang tidak boleh. Apalagi Pak Sekda tinggalkan saya, harus berjuang di sini mempertahankan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberi laporan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat, yang kita banggakan Ibu Haji Fatimah Kalla, terima kasih selaku PLA tadi sudah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan selama kurang lebih 1 bulan sejak terakhir kita rapat sebelum saya ke Tanah Suci, yaitu di kantor perwakilan Bank Indonesia. Alhamdulillah beliau tadi menyampaikan luar biasa Pak Sekda kegiatan selama Ibu melaksanakan selaku pelaksana tugas. Kegiatannya sangat padat. Di sini kalau saya lihat catat ada kurang lebih 12 item. Ya, termasuk sejak kita dilantik Pak Sekda, kita ini baru kurang lebih 85 hari umurnya Pak Sekda, masih belia sekali. Ya, tapi kebutuhan Provinsi Sulawesi Selatan alhamdulillah bisa kita handle, walaupun sebenarnya menghandle ini baru pada batas unsur ketua. Ini belum misalnya timnya Ibu Haji Fatimah ini yang ratusan PMA, perusahaan penanaman modal asing, belum juga swasta nasional dan swasta daerah, ribuan di sini Pak. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita doakan beliau nanti rapat sektor. Kemarin sudah saya hadiri pas pulang, saya hadiri, datang baru koordinator sudah 25 koordinatornya Pak Sekda. Satu koordinator 10 perusahaan saja sudah berapa banyak, dan tidak ada di bawah 10, ratusan di situ Pak. Nah kalau Ibu Haji Fatimah nanti bisa menerap dengan baik, 1 juta aja kali 1000 misalnya pengusaha, bayangkan. Sisa kita bertanya sama Pak Sekda, apalagi program strateginya Pak Sekda ke depan yang harus kita eksekusi. Paling nanti kita bagi 3, fisik berapa, charity berapa, yang sentakan-sentakan yang kayak bukan kayak hujan gerimis yang dikirim Ibu Rini ke saya Bu Fatimah. Saya lihat surat udah numpuk begini. Karena banyak sekali kebutuhan pemerintah provinsi, memang harapannya hanya satu. Karena pintu sekarang gatekeepernya ada di forum. Untuk meminta dana itu bukan lagi OPD kepada badan usaha liar. Nah ini harapan kita agar ke depan satu pintu ini memang harapan besarnya di kita sebagai forum koordinasi. Yang saya hormati tentunya di samping pelaksana tugas yang telah tadi saya sudah terima mandat kembali, juga selaku ketua 4. Nah ketua 1 ada dari Bank Indonesia, Pak Ci ada sekarang di Semarang Pak. Ini Pak Ci keliling betul luar biasa. Sejak saat tiba tidak pernah saya tidak baku WA, dia lapor saya di Sinjai, Palatu saya di Bogor, saya hari ini ada di Semarang. Senin dia mau ketemu saya, ya. Mereka juga Pak Sekda, saya berikan laporan ke Pak Sekda. Pak Ci-nya adalah kepala perwakilan Bank Indonesia, mereka lah yang menghandle perbankan dan asuransi. Pak Sekda bisa bayangkan Pak, ini ada Bank Sosial Bar. Sumbangan Bank Sosial Bar sampai hari ini luar biasa banyaknya, Ibu Rini rasakan. Saya bilang sama Ibu Rini, Bank Sosial Bar saja berapa banyak. Nah portofolio Bank Sosial Bar dibanding Mandiri, BNI, ini belum diambil ini Pak Sekda. Karena belum rapat secara internal sektor 1. Jadi ketua 1 ini membawahi perbankan dan asuransi, himbara dan bank nasional dan swasta. Nah ini belum rapat. Nah mudah-mudahan waktu dekat ini kita akan nanti bertemu semua sektornya sehingga power
CSR-nya bisa kita lebih buat. Jadi yang handle ini 15 item ini sampai hari ini yang juga dilaksanakan oleh Ibu Fatima kemarin ini baru kalau bukan Baso Silbar grup Kala lagi Pelindo juga di ketua 3 kita ini aja berulang-ulang. Ya saya bilang Bu Fatima dia telepon saya Baso Silbar. Pala tuh kan bilang kemarin Pak Ketua Umum kalau forum ini nanti kita agak ringan. Saya bilang kalau mau ringan ya Baso Silbar silakan rapat karena ada ketua 2 ya mewakili BUMD. Ya kalau sendiri Bapak dengan kebutuhan provinsi berat, makanya rapat cepat dengan sektornya agar bisa dibagi. Karena struktur kita ini lahir itu berdasarkan Pergub Pak. Pergub juga lahir ini berdasarkan Undang-Undang 40, kemudian PP 47. Jadi kita ini tidak main-main diangkat. Makanya struktur kita itu lebih kepada fungsional. Ya, bukan kita struktur ini hanya jabatan tapi lebih ke fungsional. Nah, harapan Pak Gubernur yang bisa paham suasana dunia usaha adalah orang yang mengerti pengusaha itu sendiri. Dan saya sudah menyurat juga kepada tim fasilitasi, mudah-mudahan juga ada waktunya Pak Sir kita jalan-jalan ke Jawa Timur bolehnya. Itu saya sudah minta Pak kita akan nanti ke Jawa Timur studi banding. Saya ini administrasi saya jaga, akuntabilitasnya harus saya jaga sehingga kita harus jalan. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti yang berkenan kita sama-sama ya mudah-mudahan juga ini ada laporan cepat bahwa bulan berapa, minggu keberapa sehingga 1 minggu sebelumnya kita sampaikan ke teman-teman. Dan saya ingin harapkan di sana Pak Sekda nanti mekanisme kerja itu bisa kita contohi. Karena mekanisme kerja yang sementara kita dibuat melalui peraturan organisasi yang dibuat oleh Dewan Pakar dan teman-teman pengurus lainnya adalah posisi forum kita yang mengkoordinir. Kenyamanan badan usaha itu kita tidak hilangkan. Karena ketika kita bentuk TPP-nya, tim pelaksana program, maka setiap perusahaan itu, ya, tim CSR-nya masuk. Sehingga tidak lepas kenyamanan, kenikmatan, tapi dengan masuknya kerjasama maka akan menjadi laporan. Yang kedua adalah laporan saya ke Pak Sekda, mudah-mudahan bulan depan Pak, karena memang saya bangun juga platform digital. Jadi nanti kita tidak urus lagi sektor-sektor, siapapun hidup dan bekerja di wilayah Sulawesi Selatan, ya akan nanti secara otomatis dia update di situ. Dia mau berapa semau dia misalnya seikhlas dia melempar, karena kalau melalui forum pasti Pak Gubernur atau Pak Sekda menerima ya program itu yang sinergi dengan Pak Gubernur program gubernur. Atau kalau tidak ada paling rendah kita itu di pelaksanaan kegiatan nanti adalah tim fasilitasi yang hadir menerima. Nah, badan usaha kita ini dan korporasi dia ingin Pak Sekda bahwa apa yang kami berikan ini itu bisa terlaporkan dengan benar dan baik. Yang ketiga, mungkin juga saya lapor ke Pak Sekda, mudah-mudahan juga Ibu Lili bisa sampaikan kepada Pak Ketua Tim Fasilitasi bahwa saya mohon sekali karena ini wibawa dari forum. Ya, idealnya Pak Sekda ini ada sekretariat kita. Selama ini saya menggunakan teman-teman usul ketua, rapat di Bank Indonesia, rapat di Wisma Kala karena dia ketua, rapat di Pelindo, rapat di Baso Silbar. Nah, mohon nanti kalau bisa, kemarin saya bicara dengan Pak Andi Darmawan, Pak Sekda, ada katanya ruangan biar sementara aja untuk tahun ini sebelum di Jalan Metro itu kantor dinas perdagangan kita renovasi. Nilai renovasi di sana itu Pak itu representatif karena lantai itu ballroom sehingga nanti enak pengurus itu memanggil sektor-sektor dan tidak perlu kita bayar di hotel. Kalau sudah direnovasi di kantor dinas perdagangan, secara Pak Gubernur sudah serahkan ke kita dari awalnya dari dinas perindustrian. Nah, saya mohon kalau Pak Sekda ada ruang di kantor Gubernur, saya dengar kemarin dari Pak Darmawan, mudah-mudahan Biro Aset juga bisa nanti kalau Pak Sekda bisa tanya-tanya ada ruangan kosong, mudah-mudahan ada sekretariat kita. Apa tujuan saya Pak? Bukan saya pribadi bangga,
dengan adanya surat kita dengan beralamat kantor gubernur, image trust di dunia usaha itu muncul bahwa forum ini bukan sekedar dilahirkan menjaga birokrasi atau memperpanjang keilmuan, melahirkan undang-undang melalui pergub. Kemudian memang harapan pemerintah satu pintu, sehingga mudah-mudahan sampai tahun ini saya cari solusi untuk bangun kantor kita itu. Tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat syukur 3 bulan kurang lebih kepengurusan kita ini, yang namanya memulai administrasi ini mencari bentuk. Tadi mendengar juga ada yang rencana studi tiru, meniru yang penting-penting. Kalau mau dikatakan studi banding, studi tiru. Apa yang kita inginkan, kita ingin terbaik. Kita ingin lebih baik, lebih akuntabel, lebih transparansi, termasuk terakhir lebih inovatif. Inovatifnya adalah ketika permasalahan sosial dengan sumber, tentu di tengahnya kita ingin transformasi. Apa yang kita ingin lakukan di tengah itu, apakah ahli teknologi, saya disinggung Pak Latu, kaitan dengan IT dan seterusnya. Itu semua kita muaranya satu. Kita ingin bekerja efektif dan efisien. Sumber daya sudah cukup bagus. Beberapa profesor di teman kita ini. Tentu dari analisis, riset dan kajian dan paradigma tidak diragukan. Karena ya pastilah selain empiris juga melihat bagaimana forecasting ke depan. Bagaimana kita melihat meramalkan lingkungan strategis ke depan seperti apa. Berbicara masa sekretariat dan seterusnya, nanti kita lihat apa tadi yang menjadi renungan kita bersama untuk tahun ini, ya, untuk bisa menyambung supaya performance juga perlu. Ya, jadi seperti ini mengurus CSR orang, sekretariatnya saja tidak ada misalnya. Ini membuat ragu kepada kita. Sehingga langkah awal berguna atau bermanfaat orang sesungguhnya cuma hitungan detik. 5 menit pertama kalau Anda dia dianggap sudah buyar semua. Tapi 5 menit pertama kalau Anda mampu meyakinkan itu akan menjadi berarti semua. Ya, dan diakhiri dengan pasti senyum. Baik, tadi ada masukan luar biasa dari Pak Ketum terkait untuk sisa program CSR di badan usaha. Itu daripada kita saling menunggu, mungkin masing-masing ketua mengundang sektornya untuk meminta apa sisa CSR yang tersisa ya di badan usaha hingga akhir tahun, apakah ada yang sinkron dengan program Bapak Gubernur untuk kita bisa kerjakan sama-sama, atau mungkin yang sudah dilaksanakan yang sama dengan program Bapak Gubernur. Mungkin ini pancingan dari beliau. Siapa tahu ada tanggapan dari kita, dari peserta, dari Dewan Pakar, atau mungkin dari Bu Rini dulu ya. Ya, dari Bu Rini dulu barangkali. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Forum Koordinasi CSR, Bapak unsur Dewan Pakar, unsur Ketua dan unsur Sekretaris yang hadir. Terima kasih kemudian kami telah diundang di rapat pengurus Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan ini. Yang memang sebenarnya kita tunggu-tunggu karena sudah ada proses yang kemudian kita jalani untuk mungkin hampir 2 bulan ini. Tentu kita perlu mengevaluasi kembali apa-apa yang kemarin masih kurang, apa-apa yang masih perlu kita optimalkan sehingga kedepannya sistem yang sementara kita bangun bersama ini bisa kita terima dan kita jalankan bersama-sama dengan kesepahaman juga baik di sisi
sisi pemerintah maupun di sisi perusahaan sendiri. Izin Pak Ketua kami menyampaikan terkait surat forum koordinasi sebelumnya untuk melakukan studi tiru. Kita sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kami disampaikan bahwa untuk agenda di bulan Agustus itu mereka belum bisa memfasilitasi dan kemungkinan insya Allah di minggu pertama atau kedua September. Jadi rencananya mungkin insya Allah minggu depan hari Senin Selasa kita coba minta tanggal yang memungkinkan kita berkunjung ke sana. Dan kemudian kita akan bersurat secara resmi jika sudah ada fix tanggal yang disampaikan. Menurut pembicaraan sebelumnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa mereka bersedia kemudian juga melibatkan forum CSR mereka dalam kunjungan kita nanti untuk kita sharing pengalaman bagaimana kemudian pola koordinasi di Jawa Timur terkait pengelolaan CSR, baik itu kemudian lintas perusahaan untuk forum koordinasi maupun dari forum koordinasi dengan tim fasilitasi yang merupakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan kemudian sudah ada tidak ada kendala dalam pelaksanaan kunjungan tersebut sehingga bisa membantu kita menata kembali sistem yang kita bangun di Sulawesi Selatan. Terkait bantuan-bantuan sebelumnya, kami juga ucapkan terima kasih Pak atas respon positif dari forum koordinasi karena dari beberapa usulan kami sudah ada yang kemudian bisa kami laporkan juga ke Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa memang kita ada koordinasi yang baik antara tim fasilitasi dengan forum koordinasi. Sebagaimana tadi sudah ditampilkan, alhamdulillah kita tentu bersama-sama harapkan pelaporan dari alokasi CSR ini transparan sehingga ada kepercayaan yang terbangun di lingkungan perusahaan dan juga di pemerintah juga kita ada koordinasi bahwa siapa sebenarnya penerima manfaat yang diharapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan tentu setelah disinergikan dengan program-program baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Selanjutnya tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, memang dalam membangun sistem ini tentu akan perlu effort lebih Pak Ketua. Tentu ada hal-hal yang kemudian di luar kebiasaan kita sebelumnya yang akan menjadi halangan-halangan di tahap awal ini, namun kemudian kita harapkan meskipun ada resistensi kemudian baik di kami di sisi kami untuk internal pemerintah maupun di forum koordinasi tentu ada resistensi juga untuk koordinasi lintas perusahaan, namun kemudian ketika publikasi dan juga koordinasi ini kita tetap pertahankan, tentu harapannya sistem akan terbangun dan untuk kedepannya tidak akan lagi terasa menyulitkan bagi kita semua. Pada prinsipnya kami menyampaikan juga bahwa tim fasilitasi di sini Pemprov Sulsel tidak akan kemudian mengintervensi bagaimana kemudian sistematika mekanisme pengaturan CSR untuk internal forum koordinasi. Itu tentu kami serahkan sepenuhnya kepada forum untuk menentukan mekanisme sendiri untuk lintas perusahaan. Kami berfungsi hanya sebagai fasilitasi kepada penerima manfaat. Tentunya pun ketika diperlukan forum koordinasi juga bisa melakukan penyerahan langsung ke penerima manfaat. Jadi pada intinya kita di Pemprov Sulsel tidak akan mengintervensi lebih jauh terkait pola-pola alokasi dari CSR tersebut. Gitu. Kita serahkan langsung kepada forum koordinasi untuk menentukan sendiri dengan perusahaan. Mungkin di awal ini masih banyak hal-hal yang harus dibenahi Pak. Saya berkesadaran sebenarnya kita diskusi ya Pak ya. Terkadang Pak ada program pemerintah provinsi, terkadang dia belum tahu adanya program CSR ini dan tidak fasilitasi sendiri.
yang berada di Bangga. Contoh case-nya ini Pak, ada programnya dari Pak Lu sendiri lagi yang bermohon itu untuk penghijauan di jalur bandara Toraja. Kami koordinasi dengan, karena yang bermohon ini OPD itu Dinas Kehutanan, kami mengharapkan untuk melalui tim fasilitasi untuk bermohon ke Prokesal. Dia tidak paham, dia tidak mengerti, dan dia tidak tahu adanya Prokesal ini. Nah, mungkin hal seperti ini yang miskomunikasi antara internal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar bisa berjalan lebih baik lagi Ibu Perni. Siapapun datang ke Bapak OPD tak usah dimarahi, surat itu nanti kirim ke tim fasilitasi. Bapak tak usah head to head dengan OPD, termasuk tadi penghijauan. Karena begini Pak, ada kondisi politik kita sulit di Bandung karena kebiasaan lama tetap dia menjalankan. Contoh, Pak Gubernur datang di Toraja, saya minta Pak Bupati agar penghijauan ini nanti pemerintah provinsi yang bantu. Ya, pasti muncul geopolitiknya Pak Bupati, tolong dinas yang bersangkutan itu buat usulan. Satu-satunya sasaran utama kalau berbicara kabupaten kota adalah BPD. Padahal Pak Gubernur sekarang bukan BPD saja yang memberi CSR, Pak ya. Nah, sehingga melayanglah surat ke dia. Jadi kalau saya tidak usah merasa risih, gue cepat lagi ke tim fasilitasi. Karena tim fasilitasi ini adalah mengakomodir dari Muslimban yang melalui kepentingan kabupaten kota untuk digabung menjadi rencana prioritas pemerintah. Kan kalau pemerintah begitu Pak. Jadi beberapa sektor kita, terutama saya di sektor 3 membawahi BUMN, kita telah melakukan pertemuan dengan 21 BUMN yang hadir pada saat pertemuan kita tanggal 2 Agustus di Pelindo. Dan hasil pertemuan itu pada umumnya semua BUMN ini sangat respon, ya, sangat respon dengan forum ini, sangat positif dengan adanya forum ini, sehingga mungkin perlu ada pendekatan, ya, lebih lanjut termasuk follow up, karena memang apa yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi, banyak program-program dari BUMN yang tidak matching dengan program daerah kita, ya, program strategis daerah. Nah, mungkin perlu disatukan sehingga itu penyalurannya bisa dilakukan di forum ini. Nah, kesadaran apa itu, kebiasaan lama sudah ada. Ini memang sulit untuk kita balik seperti telapak tangan mau dibalik. Ini pelan-pelan karena mereka zona nyaman sebetulnya. Kita tahu itu, kita ngerti bahwa apa itu dalam pelaksanaan sekian lama ini itu banyak zona nyaman di sana, ya. Sehingga demikian kita perlu bagaimana menyadarkan pemerintah provinsi, ya, maupun pada perusahaan. Kesimpulan rapat. 1. Ketua Sektor bersama Sekretaris meminta list CSR perusahaan untuk tahun ini. 2. Program pemerintah tetap paralel, disesuaikan dengan kesepakatan perusahaan. 3. Direktur Eksekutif mengatur jadwal untuk ketua-ketua agar tetap rapat sektor.